Berbicara tentang pot ini Sobat Muslim yang mungkin kalian udah lihat dari segmen sebelumnya, ini adalah pot perjuangan aku yang aku rawat, aku simpen karena ini adalah pot tempat senderan HP aku waktu ngonten pertama kali di kelasnya Ameng waktu aku lagi viral-viralnya. Dan ini adalah menjadi saksi jatuh bangunnya aku selama ngonten. Nah, itu juga yang dialami oleh Siddiq Edward pada saat usahanya nyaris bangkrut karena di-review food vlogger. Dia tetap bagaimana caranya merawat usaha bisnisnya supaya tidak sampai bangkrut padahal sudah di-review buruk sama food vlogger. Ini emang agak bahaya ya, Sobat Muslim, karena kejadian usaha yang nyaris bangkrut karena review food vlogger ini itu nggak sekali dua kali dan memang banyak. Nah, ini mungkin salah satunya aku ceritakan dari kisahnya Siddiq Edward ya. Jadi Siddiq Edward ini mengungkap soal bisnisnya yang terancam bangkrut usai diberi review atau ulasan buruk dari salah satu food vlogger. Mungkin aku nggak usah perlu ngasih tahu namanya siapa food vloggernya, tapi kalau aku kasih clue mungkin Sobat Muslim juga udah tahu siapa orangnya. Tapi waktu itu juga sempat ada ada beberapa food vlogger yang review. Nah, mungkin beberapa food vlogger reviewnya bagus dalam artian mereka jujur, fair-fairan, begini kerasnya apa segala macam, tapi ada yang pembawaannya tuh pembicaraannya nyaman, tapi ada yang cara pembawaannya mereka tuh kasih tahu tuh langsung judge, bener-bener jadi otak orang-orang tuh udah langsung nilainya ini udah jelek gitu, udah gak enak. Ya. Dari situlah mulai. Jadi bisnisnya Siddiq Edward ini kan semakin ramai ya, yang akhirnya membuat sejumlah food vlogger ini mengulas bakso aci dagangannya Siddiq Edward yang waktu itu lagi viral-viralnya. Nah, Siddiq mengaku dia tuh sebenarnya nggak mempermasalahkan ya udah kalau mau review jujur nggak apa-apa, review jujur aja gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya para food vlogger ini mau nge-review soal bakso acinya, tentang kemasannya atau tentang rasanya terserah gitu. Cuma cara penyampaiannya tuh salah satu food vlogger nih ada yang memang terkesannya negatif dan dapat memberikan efek besar sampai akhirnya Siddiq Edward tuh ngerasa kayak nih kayaknya nyaris bangkrut nih gitu. Siddiq pada ulasannya di stasiun televisi pada saat diundang ya waktu hari Senin lalu tanggal 14 April, jadi baru kemarin, baru bulan-bulan kemarin, Siddiq tuh bilang, Siddiq ngakuin reviewnya tuh seneng karena membuat masukan juga buat Siddiq gitu, maksudnya buat diri sendiri Siddiq yang ngomong ya. Tapi ada salah satu nih food vlogger yang dia mungkin kayak ya bener apa yang diomong orang-orang gitu, bahwa kalau udah di-review sama dia tuh kadang suka bikin jatuh gitu loh, karena caranya tuh terlalu ngejudge dan jadi efek sampingnya tuh sangat amat besar gitu kata Siddiq. Ciloknya empuk-empuk, kenyal-kenyal, yang ini pedas, enak juga. Pedasnya enak banget, gurih gitu. Mantap. Alhamdulillah. Makasih banyak untuk teman-teman yang udah review bakso aci kita. Alhamdulillahnya juga karena masukan dan saran dari kalian, kita bisa perbaiki bakso acinya ini dan akhirnya bisa kita jual kembali ke kalian. Tapi kami harus terpaksa berhenti dulu nih untuk jual bakso acinya. Ternyata masih ada kekurangan di daya tahan bakso aci kami. Kami nggak mau ambil resiko dan mengecewakan Sobat Syahdu semuanya. Nah, atas dasar pengakuannya itu, nggak sedikit juga warganet yang menduga food vlogger terkait ini nih, food vlogger yang mereview nih si dagangannya Siddiq Edward adalah sosok yang juga sempat mengulas warungnya Nyak Kopsah milik Bang Madun. Nah, kalau udah petunjuknya itu kayaknya orang-orang juga udah pada punya jawaban ya, udah punya spekulasi bahwa oh itu sampai pemiliknya down. Tapi ini mah spekulasi dari netizen aja ya, karena Siddiq Edward sendiri tuh nggak pernah menyebutkan siapa food vloggernya yang sudah memberikan review yang terkesan negatif itu. Nah, tapi ya di sisi lain informasi mengenai bisnisnya Siddiq Edward itu akhirnya semakin ikut disorot gitu. Jadi memang Siddiq Edward tuh mikir kayak ya sedikit banyak karena di review jelek sama si food vlogger kan mau nggak mau orang jadi kepo kan sama dagangannya dia, sama bakso acinya dia gitu. Ya kita ambil positifnya aja lah gitu, karena orang-orang yang nggak tahu jadi malah tahu dagangan kita gitu. Jadi masih Siddiq Edward ini masih berpositif thinking lah dari hal-hal yang sudah menimpa dia dan usaha bisnisnya. Di depanku ini udah ada bakso acinya Edward Siddiq. Ingat kan waktu itu aku pernah komplain yang bakso acinya itu dimasak sampai setengah jam itu nggak empuk, terus akhirnya tutup. Edward Siddiq, good job. Ini jauh lebih enak dari yang sebelumnya. Nah, Siddiq Edward itu sempat mengalami masa sulit karena sepinya tawaran job syuting. Tapi dia nggak tinggal diam dan nyoba peruntungan baru dengan berjualan cilok tadi yang aku ceritakan dari awal.
Dan Sidik juga kerap hadir dalam podcast, jadi masih menerima tawaran-tawaran podcast dan talk show untuk membagikan kisah hidupnya yang memang awalnya jadi pesinetron, yang banting setir jadi pedagang bakso aci. Nah, sosok Sidik Edward itu semakin populer usai video wawancaranya viral di sosial media. Walaupun sempat ngalamin masa sulit, tapi Sidik tuh nyaman sama pilihan hidup yang sekarang gitu. Walaupun ya dia banting setir jadi pedagang bakso aci dan harus berjualan di pinggir jalan, tapi Sidik tuh malah merasa happy lah gitu dengan apa yang dia pilih sekarang. Apalagi Sidik bersama sang istri tuh berjualan untuk menghidupi anak-anaknya. Jadi bener-bener dinikmati banget gitu, berdua, perjuangannya tuh dinikmati banget berdua sama sang istri. Sidik Edward menikah dengan wanita yang bernama Dea Salsabila Amira itu pada tahun 2019 silam. Nah, walaupun hidupnya sulit, tapi keduanya tetap kompak dan kini sampai punya berbagai produk makanan selain cilok. Nah, apalagi sekarang kemasannya udah lucu-lucu banget dan sudah dijual di e-commerce. Jadi kalau misalnya Sobat Muslim tuh pengen cobain, mendingan cobain deh. Karena aku pribadi udah pernah nyobain, tapi waktu itu karena emang aku dikirim. Nah, tapi nggak cuma di pinggir jalan ya, mereka juga kan menjualnya secara online. Jadi kalau misalnya Sobat Muslim ini mau mengunjunginya langsung, bisa pantengin terus akun sosial medianya Sidik, karena Sidik Edward sama istrinya tuh sering banget live sambil jualan. Dan biasanya Sidik tuh suka ngasih tahu, lokasi kita sekarang jualan ada di sini ya, gitu. Terakhir sih waktu itu pindah ya, terakhir kan waktu itu ada di, kalau nggak salah Ciracas apa kalau nggak salah deh, terus habis itu pindah lagi. Dan memang sekarang jualannya tuh nggak cuma pakai gerobak yang biasa dipakai jualan sebelumnya, sekarang sudah ada kemasannya, dan sudah bener-bener yang udah cantik banget kemasannya, dan sudah mulai banyak progres banget dagangannya Sidik ini. Nah, bisnis online yang dijalani Sidik Edward dan istrinya itu diberi nama Syahdu. Asik. Hah! Selain cilok, mereka menjual bakso aci dan cuangki. Nah, udah pokoknya yang berhubungan dengan peraci-acian itu emang kombinasi yang sangat luar biasa ya. Jadi ada cilok, bakso aci, dan cuangki dengan beragam topping serta kuah, dan kemasannya itu lucu banget. Nah, mereka kan dinamain Syahdu. Jadi bakso aci Syahdu, cuangki Syahdu, kemudian cilok Syahdu. Masya Allah. Nah, keduanya tuh ngaku nggak pernah nyangka sih kalau usahanya yang dirintis itu bisa semakin sukses dan besar sampai sekarang. Ini baru namanya bakso aci, lembut, kenyal-kenyal, nggak ada atosnya sama sekali bakso aci. Makanan-makanan tersebut bisa dipesan melalui akun Instagramnya Sidik Edward, atau bisa dipesan di akun Instagram produknya yaitu Syahdu Brand Official. Di Oren ada, di TokTok ada. Pokoknya di mana-mana bisa dipesan deh Sobat Muslim. Jadi kalau misalnya emang mau nyobain, atau kalau misalnya emang kalian berlokasi di Jakarta Timur dan sekitarnya, bisa mengunjungi langsung kali ya, biar ketemu langsung sama Sidik Edward. Nah, diakui oleh Sidik, antusiasme masyarakat terhadap produk bakso aci buatannya itu sebenarnya cukup tinggi. Dan penjualan dan ratingnya di e-commerce pun terpantau sangat baik. Karena memang semenjak melalui berbagai macam perjalanan yang sangat panjang, apalagi sempat review buruk sama seorang food vlogger, pada akhirnya Sidik Edward ini nggak memungkiri bahwa dia melakukan evaluasi berkali-kali sampai akhirnya bakso acinya sudah bisa besar dan meledak viral sampai sekarang. Markisan, mari kita masak. Syahdu siap disajikan guys. Emang bakso aci Syahdu tuh aja Syahdu betul. Yang aku highlight tidak hanya istrinya, tapi poin-poin pengalaman dari sepanjang hidupnya Sidik Edward sampai sekarang dan masih berjuang sampai sekarang, itu yang perlu kita ingat sebagai motivasi kita ke depannya. Karena nggak perlu banyak orang yang ada di sekeliling kita untuk membuat kita bangkit. Bahkan seorang aja yang cukup ada di sisi kita itu tetap bisa membuat kita kuat. Sejatuh apapun hal yang membuat kita terpuruk, hanya butuh satu orang aja yang bisa bikin kita bangkit, maka kita akan bangkit. Jadi percayalah, kamu akan menemukan sesuatu yang tepat. Yangko, I love you. Tapi memang ya, mendapatkan pasangan yang tepat itu merupakan sebuah anugerah dan rezeki yang gede banget ya. Karena seburuk apapun yang kita alami, hal yang kita alami di dunia tuh bakal bisa dilewatin kalau misalnya kita memiliki pasangan yang tepat, karena kita bisa berjuang bareng-bareng. Ya Sobat Muslim, jangan lupa cobain bakso aci Syahdu, cilok Syahdu, sama pokoknya produk Syahdunya dari Sidik Edward dan istri, karena itu juga bisa membantu Sidik Edward dan istri semakin semangat berjuang untuk berjualan produknya. Dan banyak banget sebenarnya ya kisah-kisah inspiratif mengenai pasangan-pasangan yang memang berjuang bareng.